Seperti yang sudah terjadi di alur cerita saat ini, kehadiran Hani di rumah masih menjadi pertanyaan buat keluarganya, terutama Sigi dan Wulan yang memang masih sangat penasaran. Walaupun keluarga merasa senang dengan kehadiran Hani lagi di dalam keluarga, namun tetap saja mereka butuh penjelasan dari Hani kemana selama ini di masa memalsukan kematian. Hani terkesan diam dan merahasiakan sendiri masalahnya dan tidak bisa memberikan penjelasan pasti. Itu artinya Hani masih hutang penjelasan buat keluarganya saat ditanya, sehingga Hani akan menyiapkan alasan bohong untuk mengelabui kecurigaan atau pertanyaan keluarga untuk meyakinkan. Entah alasan apa yang digunakan Hani nantinya, namun itu semua akan membuat semua keluarga percaya dengan kebohongan yang dilakukan. Gali lubang tutup lubang, itulah istilah yang digunakan Hani, yaitu menutup masalah lama dengan masalah yang baru dengan menciptakan kebohongan lagi. Jadi peran Hani ini penuh dengan peran berbohong demi menyelamatkan diri. Alih-alih bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara bohong, namun pada kenyataan justru hidupnya makin amburadul tak karuan. Dan itu akan terbukti di adegan selanjutnya, di mana Hani akan terus dikejar-kejar masalah bersama Zidan yang merasa sudah membantu banyak buat kehidupan Hani dan ingin menuntut untuk dimiliki selamanya. Begitu pula Farhad juga sudah kehilangan banyak aset yang dititipkan kepada Hani, sehingga Farhad pun tidak akan tinggal diam sebelum mendapatkan apa yang diinginkan dari Hani yang dikenal sebagai nama Tiara. Secara bersamaan di saat Hani sudah berjanji sama Aura untuk tidak pergi-pergi lagi dari rumah atau kehidupannya, di saat itu pula Hani akan menjadi buronan dua orang sekaligus, yaitu Zidan dan Farhad, sehingga hidup Hani masih dalam pencarian walaupun sudah kembali kepada keluarga. Sehingga Hani akan sering mengecewakan Aura dan Dean nantinya, sering mengabaikan keluarga lagi karena harus menghindari Farhad dan juga Zidan yang terus menghantuinya. Maka dari situlah Hani akan tetap ingkar janji sama Aura dan Dean yang mengakibatkan kekecewaan terjadi, terutama Aura sebagai anak kecil yang masih butuh kasih sayang dari mamanya. Namun dikecewakan, disakiti dan dicampakkan lagi. Maka tak heran jika Tias memberikan kasih sayang, memberikan perhatian dan tidak mengecewakan Aura. Maka bisa jadi Aura akan berpaling hingga makin sayang sama Tias daripada Hani ibu kandungnya sendiri. Itu artinya sudah bisa dipastikan kembalinya Hani ke rumah keluarga tidak akan membawa kebahagiaan buat Aura atau Dean. Malah sebaliknya membuat mereka semakin terpuruk. Jadi Dean dan Aura akan lebih nyaman dan tenang ketika bersama Tias. Dan itu adalah fakta kenyataan yang ada di alur cerita. Nah, semakin keren dan seru kan? Karena pada kenyataannya jodoh nggak akan kemana. Jika Dean ditetapkan jodohnya Tias, maka mereka akan bersatu dengan situasi dan kondisi serta keadaan yang ada saat ini. Terutama keadaan Hani yang akan menjadi seorang istri sekaligus seorang mama yang akan mengabaikan keluarganya dengan banyak masalah yang dialami. Episode saat ini Tias memang masih sedih, sehingga sempat curhat sama ibunya yaitu Yuni saat pertemuan di dapur. Tias nampak menangis dan menderita di pelukan ibunya. Tidak ada yang bisa dilakukan Yuni saat ini untuk membantu Tias kecuali hanya bisa memberikan semangat dan pelukan hangatnya untuk meredam kesedihan. Dari sini Tias masih dilema di antara lanjut sama Dean atau berpisah. Mengingat Hani sebagai istri Dean sudah kembali ke rumah dengan keadaan masih hidup. Lalu apa yang terjadi dan apakah Yuni bisa membantu Tias mencari solusi dari rasa dilema yang dialami? Tentu saja Yuni hanya bisa memberikan masukan untuk menguatkan hatinya dengan cara bersabar, berdoa dan terus berharap yang terbaik buat semua, termasuk buat Dean atau Hani sendiri. Itu artinya posisi Tias memang sudah menggantung tanpa kepastian. Sebaliknya, keputusan ada pada Dean saat ini yang juga ikut dilema di antara Tias dan Hani. Di satu sisi, Dean menganggap kalau Aura adalah anak kandung sehingga harus bertahan bersama Hani demi Aura. Di sisi lain, Dean sudah tidak cinta Hani, namun sudah mencintai Tias. Jadi dari situlah yang menjadi sumber konflik terjadi dalam keluarga saat ini.
Biarpun begitu, pada kenyataan nanti posisi Aura akan sangat dikecewakan. Secara tak langsung akan disakiti oleh Hani karena sering ditinggalkan. Sehingga dari rasa sakit hati Aura dan kecewa yang dialami, maka Aura akan mendapatkan bantuan dan perhatian lebih dari Dian sendiri dan juga Tias. Nah, itulah yang menjadi bukti kalau di alur cerita nanti Aura akan tetap lebih memilih Tias sebagai mama sambungnya yang sayang dan perhatian. Jadi yang bisa mempersatukan Dian dan Tias tetap bersama nanti adalah Aura sebagai anak kecil yang lucu, sebagai korban keegoisan Gino dan juga Hani sebagai orang tua kandung yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari adegan saat ini sikap Dian akan terkesan bingung, dilema, dan belum bisa mengambil keputusan pasti di antara Tias atau Hani yang sama-sama berposisi sebagai istri dalam satu keluarga. Sehingga dari kebingungan Dian tersebut akan dimanfaatkan Hani untuk mengambil hatinya lagi, mengembalikan kehangatan cinta seperti dulu lagi. Akan tetapi usaha Hani sia-sia alias gagal. Karena cinta Dian sudah tidak seperti dulu lagi pasca move on bersama Tias. Bahkan di adegan malam ini, saat Hani mendekati untuk bicara hati ke hati sama Dian di dalam ruangan kamar, Dian pun nampak dingin, diam, dan canggung. Bahkan sikapnya sudah tidak seperti dulu lagi. Hingga pada akhirnya Hani pun terkesan agresif untuk terus berusaha mesra dengan Dian. Bahkan yang lebih menggelikan lagi adalah Hani terkesan memaksa tangan Dian untuk memegang pipinya. Padahal saat itu Dian tidak ingin memegang atau memeluknya. Namun tetap saja Hani meminta Dian untuk mesra bersama dirinya dengan disertai tangisan dan kata-kata kangen yang terucap dari mulutnya. Lalu apakah kata kangen Hani adalah kata tulus? Tentu tidak, itu hanya kata bohong saja. Karena pada kenyataannya Hani tidak pernah kangen sama Dian, namun merasakan kangen dan kehilangan saat Dian sudah menikah dengan Tias. Jadi kata kangen Hani tidak tulus karena ada sebab dan alasannya, yaitu tidak ingin jika Tias merebut Dian dari dirinya yang sudah ditipu dalam pernikahan untuk menutup aib saja. Dari dialog Hani sudah jelas mulai melakukan sandiwara atau kebohongan lagi untuk menutup kebohongan sebelumnya saat memalsukan kematian, di mana Hani tidak jujur saat bicara sama Dian atau semua keluarganya di rumah ketika ditanya alasan tidak pulang ke rumah. Terutama saat bicara sama Dian untuk meyakinkan dengan mengatakan, "Mas, aku kangen sama kamu. Selama kita terpisah, aku sungguh berharap bisa ketemu lagi sama kamu," kata Hani dengan mendramatis suasana hati. Nah, yang menjadi pertanyaan, lalu apakah Dian percaya dengan kata-kata Hani tersebut? Tentu saja untuk sementara percaya. Namun yang namanya kebohongan suatu saat nanti akan terungkap dan terbongkar sendiri. Tidak hanya Dian, bahkan Hani mencoba mencari alasan dan mencari cara untuk menipu keluarganya. Terutama saat ditanya Sigit ketika ada sidang keluarga untuk Hani memberikan penjelasan. Dari situlah Sigit bertanya sama Hani di depan semua keluarga yang sudah berkumpul di ruang tamu. Dengan tegas Sigit mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh Hani. "Coba kamu ceritakan apa yang terjadi dan kemana saja kamu selama ini," kata Sigit nampak agak keras. Sebaliknya Hani panik dan bingung menjawab untuk mencari alasan. Karena belum dapat jawaban, maka Sigit melanjutkan pernyataan dengan mengatakan, "Apa yang terjadi sama kamu sehingga kamu membiarkan kita mengira kamu sudah meninggal?" kata Sigit nampak baper dan ingin menangis. Nah, dari sinilah Hani panik. Namun untuk meyakinkan keluarganya, maka harus berakting sedih dan menderita. Jadi Hani ini tidak bilang jujur masalah dendam kepada Gino karena Hani takut jika nanti pembicaraan menjurus ke masalah Aura sebagai anak kandungnya bersama Gino. Itu artinya Hani akan pura-pura teraniaya, pura-pura hidup menderita di luar saat memalsukan kematian. Atau mungkin bersandiwara diculik dan lain sebagainya. Wah, makin miris namun seru alur cerita saat ini ya. Karena kepulangan Hani ke rumah justru tidak membuatnya bahagia, bahkan sebaliknya akan terpojok. Itu artinya sudah tidak akan ada harapan buat Hani untuk bisa menang masalah asmara melawan Tias masalah Dian. Karena pada kenyataan Dian dan Tias memang sudah ditetapkan berjodoh di alur cerita. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya. Terima kasih.